Sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yaitu Bapak Andri Firmansyah S. Komenkom. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini akhirnya kita bisa melakukan webinar juga ya. Walaupun di awal-awal sempat ada beberapa ya gangguan teknis. Maklum, karena apa? Ini merupakan pertama kali. Jadi mohon maaf Kak Rijal atau Mas Rijal nih manggilnya nih. Jadi teman-teman ini di kurikulum yang baru ini namanya OBE, Outcome Based Education. Jadi mereka belajar bagaimana ketika meran satu event seperti webinar ini bagaimana ya. Akan merasakan tuh deg-degannya kan. Jadi di situ teman-teman bisa merasakan bahwa yang namanya dunia IT itu ya tetap harus dijalanin, bukan sekedar teori saja gitu. Jadi proses belajarnya bukan sekedar mendengarkan apa yang dipaparkan oleh dosen, kemudian mencatat. Dengan kurikulum OB ini tidak demikian. Outcome-nya adalah bagaimana nanti para mahasiswa ketika sudah selesai menunaikan tugas sebagai mahasiswa di kampus, minimal punya pengalaman gitu. Punya pengalaman, kemudian belajar dari praktisi atau dari para expert di luar yang dulu mungkin ketika kita mengundang masih malu-malu gitu kan, ragu. Ada di luar sana masih banyak orang yang mau berbagi, sharing, sehingga acara ini sebetulnya bagus sekali. Nah, pertama itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah istilahnya melakukan ya, menyiapkan sehingga event ini bisa berjalan. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Rijal Aziz yang sudah meluangkan waktunya ya malam-malam hari Minggu di saat orang kumpul dengan keluarga atau di saat orang-orang istilahnya apa ya, dalam seminggu terakhir capek, hari Minggu itu istirahat, tapi Mas Rijal sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa hadir di acara webinar. Nah, saya berharap teman-teman semua mahasiswa UPB ini bisa belajar dari Mas Rijal. Pengalaman beliau kalau saya lihat kan banyak banget ini. Jadi insya Allah dengan bekal pengalaman ini kita bisa belajar bagaimana menjalankan profesi-profesi di IT, dari mulai sebagai programmer, kemudian ngeran sebagai support manager, bahkan sempat juga nih bikin yang namanya Yellow Box ya, Yellow Box ID, coding course, dan software house. Nah itu kan nggak gampang gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa belajar banyak dari Mas Rijal ini, walaupun waktunya cukup singkat ya. Tapi minimal dapat insight. Kalau saya yang bicara mungkin teman-teman nggak terlalu ya biasa lah gitu. Dosen kan kadang-kadang modalnya baca dulu kan, duluan tahu gitu. Tapi kalau Mas Rijal benar-benar seorang praktisi yang sudah menjalani istilahnya jatuh bangun sampai begadang nggak tidur ketika mendevelop suatu solusi yang berbasis teknologi informasi. Nah, tanpa berpanjang lebar, mudah-mudahan acara ini bisa dapat dapat masukan buat teman-teman untuk sesuatu yang baru. Sekali lagi terima kasih Mas Rijal Aziz atas waktu dan kesempatannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya ya Pak Andri. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti untuk pembicara kita pada malam hari ini. Saya akan sapa dulu nih Mas Rizalullah Al-Katiri Nur Azizi. Mas Rizal, sudah siap? Halo. Ya, siap. Aman. Iya. Suara saya aman, Mas? Ya, terdengar, Mas. Oh, jelas sekali. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang profil beliau. Beliau adalah lulusan STMIK Amik Bandung dengan jurusan Teknik Informatika.
Mas Rizal sendiri juga sudah mempunyai banyak pengalaman. Saya akan membacakan beberapa pengalamannya, yaitu yang pertama itu di Yellow Box ID Coding Course and Software House. Itu berada di Bandung, itu dengan bagian Human Resource and Curriculum Developer. Selanjutnya ada PT Neuronworks Indonesia, itu sebagai Back-end Support Manager. Selanjutnya ada di CV Nikensa Niaga Internasional, itu sebagai UI UX dan front-end web developer. Dan masih banyak lagi pengalaman lainnya dari Mas Rizal ini. Baik, untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam, saya persilahkan Mas Rizalullah Al-Katiri Nur Azizi untuk menyampaikan ilmu atau pengetahuannya dan pengalaman yang dimilikinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Cek, oke, baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam semuanya teman-teman rekan-rekan Universitas Bangsa. Yang saya hormati Bapak Misbahul Anam sebagai Rektor di Universitas Pelita Bangsa, kemudian Bapak Andri Firmansyah sebagai dosen pengampu dan juga Ketua Pelaksana dalam kegiatan webinar ini, Mas Hanif dan juga rekan-rekan teman-teman semuanya. Yang saya hormati, izin sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ini kita sharing diskusi aja ya buat teman-teman untuk malam hari ini, karena kayaknya untuk range umur usia kita nggak beda jauh sama teman-teman semuanya, maka dari itu kita di sini sharing ilmu, diskusi ilmu. Kalau misalkan ada yang salah kita saling diskusi aja. Oke, izin ya presentasi, izin tampilkan dulu ya. Oke, udah muncul belum ya? Silakan. Sudah, Mas. Oke, sudah ya. Oke, pada webinar malam hari ini mengusung tema perencanaan studi kelayakan bisnis di era digital transformasi industri 4.0. Untuk judulnya dan temanya sendiri ini cukup menarik ya, karena ini adalah salah satu objek yang emang lagi viral dan juga ramai untuk diperbincangkan pada sekarang ini. Tapi sebelum itu, kita sebelum masuk ke materi, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, namun tadi udah diperkenalkan juga ya. Nama saya Rizalullah Al-Katiri Nur Azizi. Untuk karir saya di terakhir ini, saya sebagai Software Engineer Solution di PT Daksa Pangupa Karalaras di salah satu perusahaan IT Engineer di Jakarta. Bagi teman-teman yang mau follow sosial media saya, portofolio, boleh untuk capture slide PPT yang ditampil di depan teman-teman ini. Oke. Terkait topik pada malam hari ini, ya mengusung tema perencanaan studi kelayakan bisnis pada era digital transformasi industri 4.0. Oke teman-teman, mari kita bahas ya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman pertanyaan atau terkait ganjal atau nokenak, boleh nanti kita ramaikan di kolom chat ya. Jadi webinar ini jangan sampai statis, kita buat dinamis aja, kita buat semenarik mungkin. Jangan kaku, jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau diskusi, boleh nanti kita ramaikan di kolom chat ya. Oke. Sebelum itu, kita bahas dulu terkait tentang industri 4.0 itu seperti apa sih, gitu kan. Oke, kita kupas satu-satu dulu terkait tentang industri, kemudian nanti terkait dari sisi bisnisnya itu seperti apa, gitu kan, seperti itu ya. Oke, industri 4.0 adalah revolusi industri terbaru yang mengintegrasikan teknologi di digital canggih dengan proses manufaktur dan bisnis. Nah, ini menariknya. Nanti kita bahas di slide berikutnya bagaimana nih perkembangan industri sampai ke titik 4.0 itu. Nah, kemudian konsep apa yang melibatkan industri 4.0 itu semakin booming. Nah, di konsep industri 4.0 ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kemudian ada Internet of Things atau istilah kita yang sebut IoT, kemudian Big Data Analytics, dan robotika untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, adaptif, dan saling terkoneksi satu sama lain. Nah, ini menarik nih, tentang industri 4.0. Oke, nah ini teman-teman ya, selayang pandang terkait dinamika perkembangan industri itu seperti apa gitu kan. Diawali pada tahun 1784 itu dinamai industri
1.0 ya, atau 1.0. Nah, di industri ini dikenal sebagai industri pembangkit uap. Nah, pada zaman itu banyak pabrik-pabrik tuh gitu kan. Nah, di era ini tercetuslah teknologi industri pabrik, kemudian otomasi pabrik, tapi masih menggunakan tenaga uap. Nah, kemudian beralih lagi ke tahun 1870 itu udah masuk ke industri 2.0 gitu kan. Nah, di sini udah ada otomasi tapi belum menggunakan robotik. Nah, ini masih belum menggunakan robotik. Ini masih menggunakan line electrical energy. Jadi kayak masih menggunakan tenaga listrik. Nah, kemudian di era 1969 itu masuk ke industri 30.0. Nah, di sini udah mengintegrasikan antara automation, komputer, dan elektrikal. Nah, ini udah masuk ke automasi robotik. Nah, di tahun 1969 di industri 30.0. Kemudian yang sekarang ini today ya, masuk ke industri 4.0 yang mana di industri sekarang ini udah mengintegrasikan antara sistem robotikal, komputerisasi, automasi, dan juga jaringan internet sehingga bisa dirasakan dan bisa digunakan secara mobilitas. Nah, ini yang menariknya di industri 4.0. Nah, inilah menariknya tema pada malam hari ini untuk dibahas kita sama-sama. Bagi teman-teman yang pengen diskusi atau lebih lanjut, boleh nanti kita ramaikan di kolom chat ya. Jadi nanti ketika ada sesi pertanyaan, kita sambil bisa bahas satu persatu. Oke, next. Nah, kemudian apa sih peran penting studi kelayakan bisnis dalam konteks industri 4.0? Nah, ini masuk nih gitu kan. Apa sih peran penting dari teknologi dengan bisnis di era industri 4.0? Di era industri 4.0, keputusan bisnis yang didasarkan pada data dan analisis yang tetap sangat penting untuk menghadapi perubahan cepat dan kompleksitas pasar. Nah, kemudian studi kelayakan bisnis menjadi instrumen yang sangat krusial dalam mengevaluasi proyek dan investasi yang sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan dengan transformasi digital ini. Jadi, kalau misalkan teman-teman bayangkan, analogikan, teman-teman punya bisnis gitu kan, tapi teman-teman tidak mau dengan adanya integrasi industri 4.0 atau teknologi yang berkembang. Menurut teman-teman, bisnis teman-teman yang konvensional, yang tidak mau mengikuti tren zaman, itu apakah bakal mengikuti atau bakal growing, atau misalkan bakal startup naik atau enggak? Nah, nanti boleh ramaikan ya di kolom chat ya. Nah, dengan adanya konsep industri 4.0 dan kelayakan bisnis, ini diharapkan bisa menjadi merge untuk bisa mengimbangi antara update teknologi yang sekarang dengan perkembangan bisnis. Nah, kalau misalkan dilihat dari ilustrasi gambar yang ada di PPT, ini merupakan contoh pengimplementasian dari bisnis yang konvensional dengan mengintegrasikan konsep industri 4.0. Supplier, kemudian logistik, kemudian ada smart factory yang mana itu ada database, kemudian sistem integrasi dan lain-lain, sampai masuk ke logistik ke customer. Contohnya kayak pengiriman paket dan lain-lain. Kalau misalkan masih konvensional seperti zaman dulu kantor pos gitu kan, nah itu masih konvensional ya. Tapi kalau misalnya sekarang udah banyak tuh pengiriman paket dan lain-lain, apalagi kalau misalkan di luar negeri udah pakai drone dan lain-lain seperti itu. Seperti itu ya, nangkep ya teman-teman semuanya ya. Nanti boleh ramaikan di kolom chat. Oke, tadi kita udah bahas terkait selayang pandang perkembangan industri 4.0. Kita sekarang masuk ke mengkelupas terkait studi kelayakan bisnis. Nah, kita akan berbicara tentang studi kelayakan bisnis. Oke, kalau ada teman-teman yang tahu kemudian pernah membaca materi ini, boleh nanti kita ramaikan di kolom chat juga ya. Nah, oke, pengertian studi kelayakan bisnis. Oke, teman-teman bisa lihat di slide PPT-nya. Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang sistematis dan mendalam untuk menilai kelayakan suatu proyek atau inisiatif bisnis dari berbagai aspek, termasuk teknis, finansial, dan strategis. Nah, kemudian apa sih tujuan utama dari kelayakan bisnis ini? Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan apakah suatu proyek atau
project kayak dilanjutkan berdasarkan parameter yang ditetapkan seperti ROI, keamanan investasi, dan kesesuaian dengan strategi perusahaan. Nah, ini sangat penting nih gitu kan. Bayangkan nih, analogikan bagi teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman menjalankan suatu bisnis gitu kan. Oke, aku punya konsep bagus nih gitu kan. Aku punya konsep teknologi startup bagus nih gitu kan. Tapi teman-teman tidak melakukan studi kelayakan bisnis. Apakah layak bisnis konsep teman-teman ini kita lanjutkan gitu kan? Nah, itu harus dikaji dulu tuh gitu kan. Dikaji dari berdasarkan apa? Nanti ada di slide selanjutnya kita jelaskan. Seperti kalau misalkan sini ada seperti teknis, finansial, strategi. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kita buat materi ini lebih menarik. Oke, kemudian aspek penting apa nih dari studi kelayakan bisnis? Oke, teman-teman bisa lihat ya, ada 3 aspek penting yang bisa kita highlight. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis ini apa sih? Aspek teknis meliputi evaluasi kemampuan teknis proyek, kesesuaian dengan infrastruktur yang ada, dan analisis kebutuhan sumber daya teknologi. Ini lebih ke nanti teknis teknologinya seperti apa, kemudian penggunaan teknologi yang digunakan apa gitu kan, seperti itu. Kemudian poin 2, aspek finansial. Nah, kalau finansial ini lebih ke berbau keuangan ya. Nah, ini melibatkan perhitungan biaya dan pendapatan yang terkait dengan proyeksi ROI. Nah, ROI itu apa sih gitu kan? ROI itu lebih singkatan dari return on investment. Jadi lebih ke investasi gitu kan. Kemudian NPV dan analisis keuangan lainnya. Betul, aspek kedua ini sangat di highlight karena kita mau bangun bisnis tapi ya kalau misalkan tidak bervalue, tidak menghasilkan benefit, ya buat apa bisnis itu dibangun kan, seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, aspek strategis. Nah, aspek strategis ini mempertimbangkan kesesuaian proyek dengan tujuan strategis perusahaan, potensi dampak terhadap posisi pasar, dan integrasi dengan visi jangka panjang perusahaan. Ini lebih ke target market. Nah, poin penting 3 ini yang emang harus di-highlight untuk studi kelayakan bisnis. Tapi tidak sampai di sini saja, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang lebih menarik. Oke, benefitnya apa nih gitu kan? Tadi udah dijelaskan secara highlight-nya dikit. Kemudian benefitnya, manfaat dari melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, mencegah keputusan yang salah. Alright, betul. Dengan analisis menyeluruh, studi kelayakan bisnis membantu mencegah investasi yang tidak menguntungkan atau proyek yang berpotensi gagal. Betul, kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita tidak melakukan studi dulu, terlebih dahulu, kita mungkin bisa saja mengambil keputusan yang salah, atau misalkan ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya. Kemudian yang poin kedua, mendukung rencana bisnis. Nah, hasil dari studi kelayakan bisnis ini memberikan landasan yang kuat untuk merancang rencana bisnis yang realistis dan terukur. Nah, seperti itu ya. Kemudian, yang poin ketiga, menyediakan data pendukung. Studi kelayakan bisnis ini akan menghasilkan data yang mendukung keputusan bisnis yang efektif dan berbasis bukti. Seperti itu. Oke, kemudian di slide selanjutnya ini, jadi benefitnya kan. Nah, sekarang apa sih dampak dari transformasi digital pada studi kelayakan bisnis? Nah, ini dampaknya itu apa gitu kan, seperti itu. Aku buat 2 poin. Yang pertama, dalam era digital transformasi industri 4.0, studi kelayakan bisnis menghadapi tantangan dan peluang baru seperti integrasi teknologi canggih, analisis data yang lebih mendalam, dan pemodelan prediktif untuk evaluasi resiko. Betul. Ini yang tadi sempat aku bilang juga sebelumnya, bahwasanya ini ada analisis terkait bisnis konvensional dan bisnis yang transformasi teknologi terbaru. Kemudian yang paling kedua, kreativitas dan inovasi. Nah, dengan adanya studi kelayakan bisnis, dapat juga mendorong kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi yang optimal untuk tantangan bisnis yang kompleks. Nah, ini adalah dampak yang bisa aku highlight 2 poin terkait dampak transformasi digital pada studi kelayakan bisnis. Kalau misalkan teman-teman ada masukan, boleh ya, nanti kita ramaikan di kolom chat. Oke, nah ini lebih gambaran terkait dari dampak kalau misalkan kita menjalankan atau mengimplementasikan antara bisnis dan teknologi industri 4.0.
Nah, teman-teman mungkin untuk sekarang sudah tidak familiar dengan teknologi-teknologi ini ya, kayak teknologi simulasi, kemudian sistem yang terintegrasi, kemudian teknologi Internet of Things, keamanan data ini sangat penting ya. Kemudian cloud computing yang tadinya data konvensional berkas print out di mana-mana gitu kan, tapi sekarang udah adanya cloud, kita bisa menyimpan berbagai data, beribu-ribu data gitu seperti itu. Kemudian ada di manufacturing, kemudian ada AR, augmented reality, big data, dan yang paling ramai sekarang ini adalah otomasi robot. Nah, ini adalah kunci dari teknologi 4.0. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan bagaimana studi kelayakan bisnis ini bisa terlaksana. Nah, ini pengalaman saya juga ketika menjalankan suatu bisnis atau misalkan mengerjakan suatu proyek, tahapan-tahapan ini harus selalu diimplementasikan. Untuk apa? Untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan seperti gagal proyek, nilai investasi yang tidak memenuhi target, finansial, dan lain-lain. Oke, kita bahas. Tahapan studi kelayakan bisnis ada 5 tahapan. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi masalah dan peluang terlebih dahulu. Setelah kita mengidentifikasi masalahnya dan peluangnya, kemudian kita harus melakukan analisis pasar dan industri. Nah, yang saya tadi jelaskan di awal. Kemudian poin ketiga ada analis teknik proyek gitu kan. Nah, ini lebih ke teknisnya seperti itu. Poin keempat ini ada analisis keuangan, dan yang kelima analisis resiko. Resiko yang diambil dari poin 1 sampai poin 4 itu nanti dampaknya seperti apa sih? Negatif, positif, bakal bervalue atau minus gitu kan. Nah, nanti bakal terukur gitu kan dari tahapan ini. Seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, mengapa tahapan-tahapan ini penting? Tahapan-tahapan ini penting karena hal ini dapat membantu menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang potensi proyek, resiko yang terkait, dan dampaknya terhadap bisnis secara keseluruhan. Kemudian, melalui tahapan-tahapan ini, manajemen dapat membuat keputusan investasi, nah ini value yang lebih informasional dan strategis, serta mengembangkan rencana aksi yang terukur dan efektif. Ini lebih ke manajemennya. Nah, ini tahapan-tahapan menurut saya, dan nanti teman-teman juga bakal berpikir, oh iya benar penting nih untuk tahapan studi kelayakan bisnis ini, gitu kan, seperti itu. Oke, poin yang pertama, hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah identifikasi masalah dan peluang. Oke, identifikasi masalah dan peluang ini adalah tahapan awal dari studi kelayakan bisnis. Ini merupakan identifikasi masalah yang ingin dipecahkan atau peluang bisnis yang ingin dimanfaatkan oleh suatu proyek atau inisiatif bisnis. Nah, yang tadi aku bilang ya, jadi kalau misalkan ingin suatu proyek atau misalkan bangun suatu bisnis, itu harus diidentifikasi dulu masalahnya, apakah ini dibutuhkan atau tidak gitu kan. Jangan sampai proyek atau bisnis itu berjalan sia-sia seperti itu. Kemudian ini melibatkan analisis menyeluruh tentang kebutuhan pasar, permasalahan yang dihadapi, dan peluang baru yang muncul. Nah, seperti itu ya, identifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian, banyak metode yang digunakan dalam menentukan studi kelayakan bisnis. Oke, dalam melakukan studi kelayakan bisnis, digunakan berbagai metode penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dan menganalisis informasi dengan cara yang sistematis. Mungkin teman-teman juga udah dapat mata kuliahnya atau mungkin udah pernah coba metode-metode apa untuk mengumpulkan suatu data. Kemudian pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keberhasilan studi kelayakan bisnis. Jadi emang diperlukan adanya metode atau pengambilan data, nah, seperti itu. Okay, next. Nah, ini adalah contoh metode penelitian yang digunakan. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya terkait metode penelitian yang tampil di slide PPT laptop atau handphone teman-teman. Yang pertama ada analisis SWOT, kemudian analisis komparatif, kemudian survei dan wawancara, kemudian ada analisis data kuantitatif, permodelan prediktif. Nah, mungkin teman-teman juga jangan disepelekan ya, bahwasanya metode penelitian ini hanya dilakukan di kampus saja atau di dunia akademik.
Tapi yang saya rasakan, pengalaman saya, metode-metode ini emang bakal terimplementasi ketika di dunia industri, ketika udah keluar dari dunia akademik. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran bahwasanya metode penelitian ini nanti aja ini hanya di dalam ruang lingkup akademik saja. Nah, tapi penting nih teman-teman untuk memahami metode penelitian yang digunakan. Nah, kemudian contoh alat atau teknik yang digunakan. Perangkat lunak analisis data. Udah banyak banget ya. Teman-teman udah tahu Microsoft Excel untuk mengolah data, SPSS, atau yang lagi ramai sekarang itu menggunakan Python, basis data, machine learning. Nah, itu untuk mengolah data ya. Kemudian perangkat lunak manajemen proyek. Ini untuk mengkoordinator gitu kan. Nah, banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi seperti itu. Kalau misalkan dari contoh sini Microsoft Project, Trello, kemudian atau Asana. Nah, kemudian yang terakhir ada analisis big data. Data itu nanti kita analisis. Nah, ini adalah contoh dari sekian banyak teknik atau alat yang digunakan dalam untuk metode penelitian yang digunakan. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau ada yang kurang dari metode penelitian, boleh nanti kita tambahkan. Oke, yang pertama tadi udah, kemudian langkah step kedua dalam melakukan studi kelayakan bisnis adalah analisis pasar dan industri. Nah, ini adalah sangat penting untuk menganalisis pasar dan industri. Jangan sampai objek atau ide kita yang dari awal tuh yang udah diidentifikasi itu malah tidak ada analisis pasar atau industrinya, tidak ada marketnya gitu kan. Nah, maka dari itu poin yang kedua yang harus dianalisis adalah target pasar atau industri terkait project atau bisnis kita yang udah dianalisis sebelumnya. Oke, caranya riset pasar dan tren industri terkini. Ada 2, studi kelayakan bisnis mencakup analisis mendalam tentang kondisi pasar saat ini dan tren industri terkini yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek atau inisiatif bisnis. Nah, maka dari itu kita harus analisis dulu nih, apakah ide kita sebelumnya atau bisnis kita sebelumnya ada marketnya atau tidak gitu kan. Tersolusikan masalah yang ada dengan ide kita atau tidak gitu. Nah, seperti itu gitu ya, harus di riset nih gitu, seperti itu. Kemudian apa aja yang meliputi riset pasar? Riset pasar meliputi pemahaman yang lebih baik tentang preferensi pelanggan. Nah, kemudian perilaku pembelian, tren produk, dan dinamika pesaing. Nah, ini lebih ke kalau misalkan anak-anak marketing analisis ini sangat diperlukan gitu kan. Kayak misalkan preferensi pelanggan, kalau misalkan di daerah Jakarta dia lebih suka dengan produk A, kemudian perilaku pembeliannya lebih kesuka banyak diskon gitu kan. Kalau misalkan diskonnya orang-orang pada tertarik gitu. Kemudian tren produk terbaru, kemudian dinamika pesaing. Dinamika pesaing itu produk yang serupa dengan kita, tapi nilai plus dari kedua produk ini apa gitu, seperti itu. Next, oke, potensi pasar untuk produk atau layanan yang ditawarkan, tuh. Nah, ada 2. Potensinya apa? Analisis pasar juga mencakup penilaian potensi pasar untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh proyek atau inisiatif bisnis. Nah, potensi pasar ini mencakup identifikasi segmentasi pasar, ukuran pasar yang potensial, pertumbuhan pasar yang diharapkan, dan strategi penetrasi pasar yang relevan. Ini lebih ke dunia marketing pemasarannya. Seperti itu. Oke. Di sini ada contoh data informasi yang dikumpulkan. Nah, ada 4 ya yang dikumpulkan ya, ada poinnya. Ini dari sekian banyaknya, nanti ketika teman-teman menghandle suatu project atau membangun bisnis, ini bisa dikondisionalkan. Tapi dalam PPT ini, dalam sumber yang saya ambil, itu ada 4. Yang pertama, kita mengambil data atau informasi yang pertama itu data pertumbuhan pasar. Apa yang diambil? Data statistik yang menunjukkan pertumbuhan pasar yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini nih yang harus dianalisis nih. Apakah produk yang serupa dengan kita masih sama dengan tahunnya sekarang, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan? Nah, itu enggak. Itu dilihat dari data tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, analisis tren konsumen. Nah, apa yang diambil?
informasi tentang tren konsumen yang berhubungan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kecepatan saya menjelaskannya, nanti tolong ingatkan aja ya. Oke, poin yang ketiga, pemetaan pesaing. Nah, apa yang diambil? Analisis kompetitor yang mendalam, termasuk apa? Termasuk kekuatan produk, kelemahan produk, strategi pemasaran, dan posisi pasar mereka. Nah, ini harus dicari nih datanya gitu kan. Kemudian yang keempat, penelitian potensi pasar baru. Nah, apa yang diambil? Kita harus mengidentifikasi peluang pasar baru yang dapat dieksploitasi melalui inovasi produk atau layanan. Maka dari itu, yang dari awal, ketika kita meluncurkan sebuah produk, bisnis, atau project, itu harus dianalisis dulu tuh, benar-benar datanya itu seperti apa, gitu kan, harus dikomparasi. Nah, seperti itu ya. Kecepatan nggak saya ngejelasinnya? Enggak, Mas. Oke, lanjut ya. Oke, penerapan hasil analisis pasar. Oke, dari analisis tadi yang kita bahas, apa yang kita dapat? Nah, hasil dari analisis pasar digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat, penetapan harga yang kompetitif, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan pengambilan keputusan yang strategis dalam menghadapi persaingan pasar. Nah, ini lebih ke summary untuk yang tadi saya jelasin. Nah, ini adalah penerapan langkah kedua dari studi kelayakan bisnis. Oke, next. Poin yang ketiga, kita harus menganalisis teknis proyek. Nah, ketika kita udah menganalisis peluang dan masalah, kita udah mateng nih gitu kan, dari ide, objek, kemudian masalahnya oke. Dengan ide kita, ide akan terselesaikan. Kemudian yang kedua tadi, datanya udah terkomparasi. Oke, datanya saya udah kuat nih untuk menjalankan suatu project ini atau bisnis ini. Yang terakhir, yang ketiga, ini kita harus analisis nih, teknis dari project ini harus seperti apa. Oke, evaluasi kelayakan teknis proyek ada dua. Analisis teknis dalam studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang menyeluruh terhadap aspek teknis dari proyek atau inisiatif bisnis yang akan dilaksanakan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menilai kelayakan teknis proyek dan memastikan bahwa proyek dapat diimplementasikan dengan sukses. Nah, ini yang saya tadi bilang ya, ini lebih ke hal teknis dalam menjalankan suatu proyek. Oke, aspek yang dinilai apa nih dalam analisis teknis ini? Yang pertama, itu kita analisis dulu tentang kecocokan dengan infrastruktur yang ada. Oke, contoh seperti apa? Maksudnya seperti apa? Evaluasi apakah proyek dapat diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada dalam perusahaan atau tren teknologi yang ada. Nah, ketika kita menjalankan suatu bisnis, udah ada belum tren teknologinya gitu kan? Bisa diimplementasikan enggak dengan kebutuhan sekarang di dunia industri. Nah, itu harus dianalisis terlebih dahulu. Yang kedua, contoh seperti apa nih? Yang poin pertama ya, kompatibilitas dengan sistem database misalnya. Kemudian perangkat keras yang diperlukan itu seperti apa. Kemudian jaringan komunikasinya itu udah ada atau belum. Nah, itu ya untuk contoh poin nomor pertama. Yang kedua, kebutuhan sumber daya teknologi. Nah, ini maksudnya apa? Analisis tentang sumber daya teknologi yang dibutuhkan untuk mengimplementasi proyek dengan sukses. Nah, teknologi apa nih yang dibutuhkan dalam supaya proyek ini terrealisasi? Contohnya, kita membutuhkan jumlah server nih sekian GB, kemudian bandwidth-nya sekian. Kemudian software ini harus diinstal nih dengan pemrograman PHP, JavaScript, Java, kemudian dan kebutuhan lainnya. Ini lebih ke terkait teknologi sumber daya itu yang digunakan dalam mengimplementasikan sumber teknis ini apa. Nah, poin 3, skala implementasi proyek. Nah, apa maksudnya? Penilaian terhadap skala proyek dan kompleksitas implementasinya. Nah, implementasi proyek itu seberapa besar sih skalanya gitu kan? Apakah hanya untuk satu kabupaten aja, hanya satu kota, satu provinsi,
nasional atau internasional. Nah, skala implementasi proyek ini harus dianalisis di bagian analisis teknis. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, integrasi dengan sistem yang ada. Nah, ini bersinggungan dengan poin yang pertama. Apakah sistem kita bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada atau tidak? Nah, kalau misalkan tidak bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada, kayak misalkan IoT, kemudian cloud computing, nah itu agak sulit juga ya. Nah, ini harus dianalisis terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, teman-teman bisa sambil baca atau capture. Takut terlalu kepanjangan juga. Saya bacain satu. Dari hasil analisis teknis dapat disimpulkan bahwa proyek memiliki kelayakan teknis yang tinggi. Ya, maksudnya dari summary sebelumnya kita dapat mengambil data seperti berikut. Proyek dapat diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada tanpa perubahan yang signifikan. Kebutuhan sumber daya teknologi telah diidentifikasi dan dapat dipenuhi dengan mudah dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian manfaatnya apa nih dari analisis teknis? Yang pertama, memastikan bahwa proyek dapat diimplementasikan dengan sukses secara teknis. Kemudian mengidentifikasi resiko-resiko teknis yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Kemudian memberikan landasan yang kuat untuk perencanaan dan pengelolaan proyek secara efisien. Nah, ini manfaat dari analisis teknis. Poin yang keempat, nah ini adalah analisis keuangan. Nah, ini berbau finansial dan sangat krusial. Oke, analisis keuangan, teman-teman bisa sambil baca ya, adalah salah satu komponen kunci dari studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi aspek finansial dari sudut proyek atau inisiatif bisnis. Tujuan dari analisis ini untuk menilai kelayakan keuangan proyek termasuk estimasi biaya, proyeksi pendapatan, dan potensi pengembalian investasi yang tadi saya sebut ya, ROI itu lebih ke investasi. Nah, hal-hal seperti ini dari analisis keuangan ini harus sangat diperhatikan. Jujur kalau misalkan dalam implementasinya analisis keuangan ini emang sangat riskan dan sangat krusial gitu. Ya namanya beririsan dengan uang ya, dengan money ya, sangat-sangat riskan lah seperti itu. Nah, aspek apa nih yang dinilai dalam analisis keuangan? Yang pertama, ada estimasi biaya awal. Tentu ini harus diestimasi nih. Proyek ini atau bisnis ini membutuhkan estimasi biaya berapa sih? Rancangan anggaran biayanya berapa sih gitu. Karena ini emang harus diestimasi dulu nih dari awal. Jangan sampai kita udah mau jalan bisnis, kocek udah ada, analisis data yang lain udah ada, tapi estimasi biayanya tidak dianalisis nih gitu kan, sehingga takutnya terjadi kerugian atau inflasi dan lain-lain. Seperti itu. Yang kedua, proyeksi pendapatan. Oke, apa maksudnya dari proyeksi pendapatan? Ini adalah estimasi pendapatan yang dihasilkan setelah proyek ini running. Nah, seperti itu. Contohnya, pendapatan dari penjualan produk atau layanan, pendapatan dari langganan atau berlangganan, dan pendapatan dari iklan atau sponsor. Jadi ini lebih ke ketika bisnisnya running atau proyeknya running, apa sih yang akan didapatkan atau value apa nih yang didapatkan dari proyek atau bisnis ini gitu kan. Dari mana mendatangkan pendapatan itu. Nah, itu yang paling penting. Poin yang ketiga, analisis pengembalian investasi. Nah, ini nih ROI. Kalau misalkan ROI ini lebih ke menentukan potensi pengembalian investasi dari proyek. Nah, andaikan kalau misalkan teman-teman bangun sebuah bisnis atau proyek dengan nilainya yang lumayan gede, pasti itu membutuhkan yang namanya investor. Nah, seperti itu. Tapi kita juga harus ada kewajiban untuk pengembalian uang investor itu. Nah, dari sinilah kita menganalisis nih bagaimana nih kita mengembalikan uang investor itu, baik dari kerjasama bagi hasil atau misalkan return ini lebih maksudnya apa nih?
NPV ini adalah untuk menilai saat ini dari arus kas bersih yang dihasilkan oleh proyek. Ini lebih ke kas bersih dari proyek ini atau keuntungannya ya. Ini berapa sih gitu kan dari net present value project yang teman-teman jalanin ini. Nah, ini harus dianalisis nih dari poin analisis NPV. Oke. Manfaatnya apa nih dari analisis keuangan? Yang pertama, memberikan gambaran yang jelas tentang biaya dan potensi pendapatan dari proyek. Jelas dong gitu ya. Teman-teman mau bangun proyek ya harus jelas tuh tentang biaya dan potensi pendapatannya itu dari mana saja gitu kan. Yang kedua, memungkinkan pengembalian keputusan yang lebih tepat terkait dengan investasi yang diperlukan. Nah, ini sangat riskan nih. Jangan sampai investor kita yang udah nyimpan dananya di kita untuk proyek kita, tapi di akhir pengimplementasinya kemana saja gitu kan, nggak jelas. Yang ketiga, menyediakan dasar yang kuat untuk negosiasi keuangan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Tentu ya, bisnis ini atau proyek ini harus terus grow up, dengan sampai bisnis sudah jalan setahun 2 tahun ambruk gitu kan, seperti itu. Nah, ini harus sampai jangka panjang seperti itu. Ini adalah manfaat dari analisis keuangan. Oke, yang terakhir adalah analisis risiko. Oke, berbicara tentang risiko ini sangat krusial ya, terkait poin-poin dari awal kita udah jelasin. Nah, di akhir nih, risiko baik buruknya itu harus kita analisis juga nih. Nah, kalau dari pengertiannya, analisis risiko adalah tahapan penting dalam studi kelayakan bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek atau inisiatif bisnis. Tuh. Nah, ini adalah hal baiknya. Tujuannya apa? Tujuan dari analisis adalah untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kesuksesan proyek dengan mengambil tindakan pencegahan yang tepat ya. Tuh, mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Jadi kita harus benar-benar nih analisis risikonya. Kalau misalkan kita mengambil keputusan A, apa nih resikonya, baik atau buruk gitu kan. Kalau misalkan mengambil opsi B, baik atau buruk. Nah, ini harus dianalisis dulu. Oke. Sama, apa aja aspek yang dinilai dalam analisis risiko? Yang pertama, ada identifikasi risiko. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu nih semua kemungkinan risiko yang dapat mengganggu proyek, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Contohnya, risiko teknis, risiko keamanan data, risiko finansial, risiko pasar, dan risiko regulasi. Dan teman-teman jangan takut, kalau misalkan ketika pengimplementasiannya, risiko itu selalu ada gitu kan. Cuman dari nilainya itu apakah kritikal atau easy. Nah, itu teman-teman bisa mengklasifikasikan. Yang kedua, evaluasi dampak risiko. Nah, apa sih penilaian terhadap dampak potensial dari setiap risiko terhadap tujuan proyek dan bisnis secara keseluruhan? Dampaknya itu secara keseluruhan tuh risikonya seperti apa sih? Contohnya, ketika proyek ini jalan, bisnis ini jalan, evaluasi dampak risikonya, dampak terhadap biaya, jadwal, reputasi, keberlanjutan proyeknya itu seperti apa ketika tidak ada dana gitu kan. Nah, itu harus dievaluasi. Yang ketiga, probabilitas terjadinya risiko. Apa itu? Estimasi probabilitas atau kemungkinan terjadinya setiap risiko yang diidentifikasi. Contohnya seperti apa? Risiko yang memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi dan risiko yang memiliki probabilitas rendah. Nah, ini nanti bisa diklasifikasikan ketika teman-teman mencoba untuk menganalisis kelayakan bisnis. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, strategi mitigasi risiko adalah pengembangan strategi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko atau mencegah risiko tersebut terjadi. Nah, ini lebih ke antisipasinya. Jangan sampai risiko yang memungkinkan terjadi itu tidak terjadi. Atau misalkan terjadi tapi value-nya itu tidak kritikal banget. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Penggunaan backup system misalkan, kemudian keamanan data misalkan, kemudian implementasi kebijakan keamanan untuk mengatasi resiko keamanan data yang bocor. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang bisa antisipasi. Oke, manfaatnya apa nih dari analisis resiko?
Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Yang kedua, membantu dalam merencanakan tindakan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak risiko. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa proyek telah dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih ketika teman-teman ketemu dengan klien atau misalkan ketemu dengan investor, ini lebih meyakinkan ketika teman-teman menganalisis dulu bisnis yang teman-teman jalankan, project yang teman-teman jalankan itu seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi ada berapa tahapan? Ada 5 tahapan yang harus teman-teman ketika melakukan analisis studi kelayakan bisnis. Kalau misalkan teman-teman udah melakukan 5 tahapan itu, ya bisnis teman-teman atau proyek teman-teman insya Allah lah akan berjalan dengan lancar dan baik. Nah, seperti itu. Karena ya tadi yang tadi kita jelasin gitu kan, bahwasanya kita udah punya data pendukung, data yang bisa dikomparatif, kemudian analisis risikonya seperti apa, itu udah semuanya by data dan udah dianalisis. Nah, seperti itu. Di next selanjutnya ini, bagaimana sih implementasi strategi bisnis pada era industri 4.0? Oke, biar tidak ngantuk mendengarkan saya tadi pemaparan, kita coba lihat tampilan video untuk terkait implementasi strategi bisnis di era industri 4.0 itu seperti apa sih gitu kan. Nah, mungkin biar teman-teman ada gambaran juga. Oke. Masih muncul nggak PPT-nya? Muncul ya? Muncul nggak videonya? Halo? Muncul, Mas. Muncul. Muncul. Ada audionya nggak? Ada audionya? Nggak ada, Mas. Oke, simak ya.
Oke. Nah tadi ya udah lihat juga ya contohnya implementasi strategi bisnis di era industri 4.0 itu seperti apa. Nah tadi udah ada cuplikan videonya. Nah itulah implementasi dari sisi bisnis, kemudian dari sisi implementasinya, kemudian dari sisi konektivitas dengan teknologi yang ada, contohnya tadi AI, dan semua itu menunjang untuk eh, proyek dari bisnis itu berjalan dengan lancar kayak gitu. Oke. Eh, Transformasi bisnis di dalam era industri, yang pertama tadi penggunaan teknologi yang canggih. Nah tadi kalau misalkan dilihat dari videonya, tentu teknologi yang canggih seperti IoT, kemudian AI, analitik data, dan kompetensi cloud untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tentu itu diimplementasikan. Nah kemudian interkoneksi sistem dari semuanya itu harus saling terkoneksi. Real real time, kemudian manajemen rantai pasokannya yang emang udah tersistematis, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, kemudian inovasi proses dan model bisnisnya. Perusahaan di era industri 4.0 cenderung mengadopsi inovasi dalam proses produksi, pengiriman produk, dan model bisnis untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. Oke, kemudian pengalaman pelanggan yang terfokus. Fokus pada pengalaman pelanggan atau customer yang ditingkatkan melalui personalisasi, responsivitas, dan interaksi yang mulus dengan teknologi digital. Ya ini ya contohnya yang tadi kalau misalkan dilihat dari cuplikan videonya, adopsi teknologi terbaru, oke. Pelatihan karyawan, tadi karyawannya saling memahami dengan perkembangan teknologi dan konsep bisnis, kemudian pengembangan produk dan layanan baru tentunya, kemudian penggunaan data untuk pengambilan keputusan, dan kemitraan strategis, branding dan lain-lain itu udah termasuk. Kayak gitu. Dan manfaat yang terakhir, manfaat implementasi strategi bisnis di era industri 4.0, peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengalaman pelanggan yang lebih baik, kemudian memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing di pasar global, menciptakan inovasi dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, ini manfaat implementasi strategi bisnis di era industri 4.0. Dampak positifnya apa? Dengan mengimplementasikan strategi bisnis yang sesuai dengan dinamika industri 4.0, perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Betul, karena kita mengikuti perkembangan tren teknologi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh ekosistem bisnis mereka. Oke, terima kasih dari saya. Sekian mungkin presentasinya, kemudian pemaparan materi yang tadi saya sampaikan tentang studi kelayakan bisnis. Kalau misalkan ada diskusi atau terkait lagi, boleh di capture, kemudian boleh di DM ke info@rijalajis.asia ya. Jika ada memiliki pertanyaan di luar, kalau misalkan ini tidak cukup waktunya. Mungkin dari pemaparan materi dari saya cukup sekian. Pak Ketua, Pak Moderator, silakan dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Mas Rizal untuk pemaparan materinya ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini kita ada sesi tanya jawab. Gimana nih teman-teman, jika memang ada yang ingin ditanyakan nih ke Mas Rizal, baik berupa dari materi beliau yang sudah dipaparkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mungkin present atau di kolom chat. Silakan. Baik, Mas Hanif. Mungkin suara saya terdengar? Baik, mungkin saya nanya sedikit kali ya terkait itu tentang metode penelitian yang untuk analisis SWOT.
Kira-kira dari Mas Rijal sendiri itu untuk analisis SWOT di zaman sekarang ini kita menggunakan teknik seperti itu, kira-kira masih powerful tidak sih untuk beberapa tahun ke depan untuk bisnis kita yang akan diimplementasikan. Kemudian kalau semisalnya untuk analisis SWOT ini kurang, kira-kira ada solusinya tidak? Atau cara mengatasi dari kekurangan analisis SWOT itu sendiri kira-kira seperti apa? Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, baik. Ini langsung sistem jawab langsung aja, Mas. Boleh. Oke. Baik ya, pertanyaannya sangat bagus dari Mas Hanif. Apakah analisis SWOT masih relevan untuk sekarang dan worth it untuk digunakan? Menurut saya pribadi, analisis SWOT ini analisis yang menurut saya ya itu mudah digunakan. Karena dulu juga ketika teman-teman kampus lihat skripsinya dan lain-lain, masih banyak menggunakan analisis SWOT. Karena kenapa? Kalau misalkan analisis SWOT ini mencakup penilaian faktor internal, eksternal, serta potensi saat ini dan masa depan. Dan juga kalau misalkan lihat dari dokumentasi analisis SWOT itu sangat tersusun rapi. Kalau misalkan step by stepnya dilakukan dengan sangat mudah dipahami seperti itu. Dan menurut saya untuk analisis SWOT ini sekarang dan 5 tahun ke depan kayaknya masih tetap digunakan sih, kayak gitu. Seperti itu Mas Hanif. Kalau ada tambahan dari teman-teman boleh ya, kita sambil diskus. Baik Mas, terima kasih untuk jawabannya. Oke Mas. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, ini di kolom chat ada Mas, dari Dahlia Silaban. Saya izin mau bertanya, apakah keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang beralih ke model bisnis berbasis industri 4.0? Oke, Kak Dahlia ya, untuk pertanyaannya, keuntungan dan tantangan ketika kita sebuah perusahaan beralih ke model bisnis yang berbasis industri 4.0. Kalau misalkan berbicara dari keuntungan, jelas itu sangat menguntungkan untuk signifikasi perusahaan kedepannya, gitu kan? Karena apa? Karena untuk perusahaan-perusahaan sekarang, kalau misalkan tidak menggunakan basis teknologi, untuk perkembangan perusahaannya mungkin agak sedikit terhambat. Karena ya itu tadi ya, kita tidak mengikuti perkembangan zaman, teknologinya tidak update gitu kan, seperti itu. Itu keuntungannya gitu kan. Untuk kemajuan suatu perusahaan dengan di tengah industri 4.0 teknologi yang sangat signifikan update-nya itu sangat diuntungkan gitu kan. Contohnya kalau misalkan di bidang marketing deh, jangan jauh-jauh gitu kan. Kalau misalkan suatu perusahaan masih menggunakan model konvensional, marketing door to door, desain cetak flyer gitu kan. Nah, dengan adanya teknologi desain, teknologi website gitu kan. Nah, pangsa pasar kita akan lebih luas lagi gitu kan, karena target market dari internet itu sendiri itu sangat luas, bukan dari suatu provinsi, kota, melainkan bisa saja satu negara bisa ke-track gitu kan. Itu keuntungannya.
Tapi tantangannya seperti apa gitu kan? Nah, tantangannya kalau misalkan dari analisis saya dan pengalaman saya, mungkin dari cost budgeting sih. Cost budgeting, kemudian yang emang SDM IT itu teman-teman nih, SDM IT itu sangat mahal-mahal tuh. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan SDM apa namanya ketika perusahaan meng-hire untuk memajukan sebuah perusahaannya, mungkin dari sisi cost budgetingnya untuk membeli apa namanya membayar SDM, kemudian membeli license teknologi, itu sih menurut saya pribadi dan menjalankan juga mungkin dari cost budgeting yang emang menjadi sebuah tantangan seperti itu sih. Cukup Kak Dalia, kalau misalkan dari teman-teman ada yang ditambahkan boleh. Baik Kak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih buat jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, ini kita kasih satu pertanyaan lagi kali ya Mas ya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, satu pertanyaan lagi, boleh dipersilakan. Gimana nih teman-teman? Sudah cukup kali ya Mas ya? Mungkin terkait waktu juga. Oke, siap. Oke, baik. Saya izin ambil lagi ya Mas ya? Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Silakan kembali lagi ke Kesar. Baik, setelah mendengarkan paparan dari pembicara kita nih, dari Mas Rizal, bahwa dalam era digital dan transformasi industri 4.0 ini, studi kelayakan bisnis menjadi semakin penting karena perubahan cepat dalam teknologi, pasar, dan perilaku konsumen. Bisnis harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memanfaatkan teknologi secara efektif dan untuk tetap kompetitif. Beradaptasi dengan perubahan dan menggunakan teknologi dengan efektif adalah kunci untuk menjaga daya saing bisnis dalam era digital dan transformasi industri 4.0 ini. Untuk ini termasuk memahami tren pasar, mengembangkan solusi inovatif, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Baik, ini kita udah di penghujung acaranya untuk seminarnya sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Andri yang sudah hadir dan mengikuti acara seminar ini. Terima kasih juga kepada Mas Rizal yang sudah menyempatkan waktunya untuk seminar dan memberikan materinya pada malam ini. Dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam seminar, termasuk para peserta yang telah aktif berpartisipasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga kita dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dalam industri digital. Mohon maaf bila ada kurang dari seminar malam ini dari kita. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal ya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, Sukses terima ya. kasih Pak. Terima kasih Mas Rizal. Saya izin live. Boleh. Izin live ya, kedengaran. Ya, boleh. Baik.